Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lidik Purwatunima bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, infrastruktur menjadi salah satu program prioritas di kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Tentu saja, infrastruktur ini menjadi program penting lantaran kebermanfaatannya terhadap keberlangsungan perekonomian dan juga pembangunan di Banten. Terbukti, pemirsa, di akhir tahun 2021 lalu, pemerintah Provinsi Banten menyebut 98% jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten sudah dalam kondisi mantap. Nah, benarkah dengan kondisi 98% ini, apakah sudah efektif dan dapat betul dirasakan oleh masyarakat di Banten? Tentu saja kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang akan membahas tema ini. Kita sapa terlebih dahulu Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani SHMH. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap puasa dan semangat Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Baik, mewakili Dinas PUPR Provinsi Banten, Bapak Kasih Perencanaan Jalan, yakni Bapak Yuri Afromi. Assalamualaikum Pak Kasih. Sehat Pak ya. Dan tentu saja dari unsur masyarakat kita undang juga Bapak Eman Sulaiman. Assalamualaikum Pak Eman. Sehat ya Pak ya. Baik, terlebih dahulu kita akan tanyakan langsung ke Dinas PUPR tentu saja ya. Pak, kondisi infrastruktur di Jalan Kewenangan Provinsi Banten katanya sudah 98% mantap. Bapak mungkin jelaskan 98% ini tersebar di wilayah mana saja? Betul sekali bahwa kondisi jalan Provinsi Banten 92% dalam keadaan mantap. Yang tersebar di 8 kabupaten kota dengan panjang jalan 762 km ini, mana 742 km dalam keadaan mantap. Artinya bisa 15 km. Oke, 15 km ini berarti sekitar 2%-an. Ini ada di wilayah mana Pak? Kebetulan yang 2% ini ada di wilayah Lebak, Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Oke, Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Pandeglang ya. Mengapa menyisakan 2% Pak? Karena memang dalam pembangunan ini kan kita bertahap. Artinya memang kita membangun dari sesuai dengan penganggaran yang ada. Oke, bagaimana dengan proses pemeliharaannya nanti ke depan khusus di 98% yang sudah mantap ini? Terkait proses pemeliharaan yang akan tetap berjalan, karena pemeliharaan jalan itu adalah hal yang wajib. Ya. Guna pencegahan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan, agar tetap berfungsi secara optimal untuk melayani lalu lintas agar dapat umur rencananya sesuai. Oke, dengan kondisi mantap ini mungkin bisa Bapak jelaskan mantap ini seperti apa sih atau kualitas dari jalannya? Artinya mantap di sini memang kualitas daripada perkerasan jalannya itu dapat dilalui dengan aman dan nyaman. Oke. Artinya dengan kecepatan tertentu mobil atau kendaraan yang melewati itu bisa lewat dengan aman. Ya, kalau saat ini memang struktur perkerasan jalan didominasi dari perkerasan beton, karena dengan perkerasan beton ini dinilai bisa lebih awet dan tahan. Oke, saya ke Pak Ali Nurdin. Ya, siap. Pak, 98% sudah dinyatakan mantap. Apakah ini sebuah prestasi yang cukup dibanggakan terutama di kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini? Ya, sudah pasti karena memang ini bagian dari janji kampanye beliau di Pilkada 2016 yang lalu. Pada Pilkada 2016 menjanjikan bahwa 100% mantap. Walaupun tersisa 2%, saya kira tidak persoalan. Tinggal bagaimana sekarang ada peningkatan status jalan. Sekarang ada 15 kilo ya di Kota Serang. Kota Serang semua ya? Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang. Yang peningkatan status. Peningkatan status semua di Kota Serang. Itu di Banten lama. Kemudian akses tol yang menuju KP3B dan Lingkar Baros, Kabupaten Serang. Itu untuk menghindari pasar dan kemudian membuat akses agar stadion itu bisa nampak dari keramaian. Gitu. Nah, itu semuanya saya kira baik. Dan yang perlu dilakukan berikutnya, kan kepemimpinan WH Andika ini sampai dengan 12 Mei.
Ya. datang setelah itu PLT. Tapi PLT pun atau PJ tetap harus berkonsentrasi terhadap pembangunan ini, mengacu kepada pembangunan nasional, target pembangunan nasional. Target pembangunan nasional pun masih tetap infrastruktur, judulnya masih tetap infrastruktur, maka perlu perhatian khusus. Kalaupun ada peningkatan status, kemudian ada hal-hal yang bersifat politis, misalkan membuat jembatan terlebar di Indonesia, Iya. itu bagian. Karena ada fungsi jalan selain fungsi primer itu yang penting jalan enak gitu. Kemudian tidak menciptakan macet. Ada juga yang bersifat landmark ya. Landmark Banten ini kan dari Pakupatan sampai Palima itu sebagai landmarknya Provinsi Banten. Di situ pusat-pusat kantor-kantor vertikal, baik Polda, kemudian yang lain-lain ada BPOM dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga dijadikan sebagai landmark Banten gitu ya. Sehingga diperlukan biaya sangat besar, pembebasan lahan dan lain sebagainya. Nah, ketika sisa pembangunan hanya 15 kilo, saya kira ketika kita membangun yang bersifat sekunder seperti itu, yang ada masalah. Ada lagi yang primer-primer. Ada wilayah-wilayah yang menimbulkan kemacetan parah di wilayah perkotaan. Misalkan di Hasyim Asyari, pembebasan lahannya memerlukan biaya besar. Nah, itu harus menjadi target juga. Jangan yang sini besar tiba-tiba yang sudah kecil jalan. Nah, itu harus menjadi konsentrasi PJ Gubernur untuk program perubahan APBD perubahan 2022 dan murni 2023. Oke. Karena PJ-nya lama nih. Menurut Bapak, bagaimana masyarakat memanfaatkan pembangunan jalan yang sudah mantap ini statusnya? Ya harus maksimal karena prinsipnya pembangunan itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Betul. Ketika jalan bagus, maka usaha juga menjadi lancar. Misalkan arus barang dari wilayah Rangkas menuju Jakarta, membawa hasil bumi misalkan, membawa hasil bumi ke Jakarta tentu lebih efisien biaya dan waktu. Misalkan mobil yang biasa balik ke Tanah Tinggi, misalkan di Pasar Induk, sehari biasa sekali, ini mungkin bisa 2 kali. Iya. Bisa pulang pergi, itu artinya meningkatkan perekonomian masyarakat. Ketika akses jalan baik, maka industri juga akan melirik, perdagangan juga akan meningkat, semuanya juga akan meningkat. Oleh karena apa? Karena jarak tempuh, waktu tempuh, walaupun jarak tetap waktu tempuh cepat dan nyaman digunakan jalan, pasti akan datang. Banyak hal yang bisa dilakukan, infrastruktur dibangun di wilayah Tangerang yang sudah lebih dahulu, maka perumahan akan tumbuh di sana. Kalau perumahan sudah tumbuh, industri juga tumbuh, pasti multiplier efeknya terjadi. Oke. Di situ akan ada pedagang-pedagang, dagang pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Artinya memang bisa memberikan mendorong. dampak yang begitu besar terhadap masyarakat. Sangat besar. Ini kemudian merujuk kepada laju pertumbuhan ekonomi. Dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang sudah hampir tercapai, bahkan lebih. Iya. Tetapi kemudian dihadang oleh pandemi kemarin, dan itu menjadi ujian kita bersama. Tapi saya kira tetap akan bergeliat di dalam waktu tahun 2022 dan seterusnya saya kira. Nah itu yang harus semakin didorong, sehingga efeknya kepada perekonomian masyarakat menjadi membaik dan bahkan meningkat. Oke. Signifikan. Baik, Gitu. Saya ke Pak Yuri kembali. Pak, tadi masih ada sekitar 2%-nya yang mungkin nanti akan diselesaikan pada tahun ini, tahun 2022. Targetnya apa saja? Menyelesaikan 2% ini apa hal yang mungkin akan segera dilakukan oleh Dinas PUPR? Rencana pembangunan untuk ruas-ruas jalan yang kondisi rusak tersebut. Memang di tahun 2022 ini diharapkan memang kondisi mantap 100%. Artinya memang ini sedang proses tahap pelelangan yang mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Oke, jika ada 15 km jalan lagi, apa mungkin di tahun berikutnya juga akan ada naik status menjadi jalan kewenangan provinsi? Kira-kira ciri-cirinya atau mungkin kriteria yang akan dijadikan sebagai kewenangan provinsi itu jalan yang seperti apa?
Baik, memang terkait status jalan ini memang sesuai aturan memang mestinya 5 tahun sekali. Oke. Dan ini memang sudah melampaui 5 tahun sekali karena memang status jalan provinsi ini mengikuti status jalan nasional. Karena jalan nasional sendiri pun belum belum ada perubahan status. Nah, memang kami dari provinsi sudah menerima usul-usul dari kabupaten kota terkait peningkatan status. Nah, memang ini sedang dianalisa terkait artinya keterhubungan dan teknisnya itu nanti dinilai mana yang layak mana yang kurang layak gitu. Oke. Tadi Pak Ali menyebut mungkin bukan hanya infrastruktur jalan saja, tapi infrastruktur yang lain juga yang harus dibenahi, kayak misalnya pembangunan perkotaan gitu Pak ya, landmark dan lain-lain. Seperti apa mungkin respon dari Dinas PUPR? Ya betul, terkait perkotaan memang isu yang paling utama di perkotaan itu adalah kemacetan. Artinya banyak simpang-simpang yang perlu kita lakukan pelebaran. Dan memang jalan-jalan perkotaan ini kadang-kadang sudah jenuh ya, memang perlu kita lakukan pelebaran di daerah-daerah tertentu. Oke, sampai saat ini mungkin sudah dilakukan pemetaan mana yang akan dilakukan pelebaran di daerah tertentu? Ya sudah ada rencana memang yang tadi disampaikan Pak Ali bahwa Hasyim Asyari itu memang perlu dilakukan pelebaran. Oke. Memang sudah matang. Tahun ini atau mungkin tahun berikutnya, anggaran berikutnya begitu ya? Mungkin tahun berikutnya. Baik, saya ke Pak Eman. Pak, melihat 98 infrastruktur jalan kewenangan provinsi yang sudah mantap ini, bagaimana agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Bapak kan dari unsur masyarakat nih, agar bisa menjadi bukan hanya penonton, tapi juga ikut andil dan ikut merasakan hingga perekonomian di masyarakat juga terbangun. Saya kira kalau misalkan perencanaannya mungkin udah jelas yang disampaikan oleh PUPR. Cuma memang kendalanya adalah ini banyak yang memang belum tuntasnya itu adalah pembebasan lahannya. Sehingga jalan ini terputus-putus, misalkan di wilayah Cinangka. Oke. Objek wisata ini kan sangat vital, tapi ketika memang ini belum terhubung, ini juga cukup rentan terhadap bahaya gitu kan, mengganggu kenyamanan lalu lintas. Saya kira ini yang harus segera dituntaskan. Yang keduanya adalah 15 km ini statusnya apa? Apakah memang kerusakan ringan atau berat? Sepanjang 15 km ini. Kalau kategorinya ringan, mudah-mudahan ini juga tidak cukup membahayakan bagi pengguna lalu lintas. Tapi kalau kondisinya berat, nah ini akan membahayakan gitu kan. Saya kira harus ditenangi gitu kan. Jangan sampai ada pembiaran kerusakan-kerusakan jalan. Saya kira begitu. Oke, baik Pak Yuri barangkali menanggapi terkait apakah betul pembebasan lahan mungkin yang saat ini sulit dilakukan? Ya, betul sekali itu Bu. Terkait Cinangka itu memang masih menjadi PR kami karena memang Cinangka ini sudah kita mulai dari tahun 2015 memang ada terkendala dan justru kendalanya ini kadang-kadang adalah milik pemerintah dan milik yang orangnya tidak mau dibebaskan. Nah, karena kita melakukan proses pengadaan secara langsung dan ini menjadi kendala. Artinya ya kami dari Dinas PU mencoba untuk melakukan melalui penlok. Ya mudah-mudahan dengan penlok ini terkait lahan-lahan yang tidak mau atau bermasalah mungkin bisa diselesaikan segera. Oke, baik. Saya ke Pak Ali kembali lagi. Pak, kita kan tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur sempat meresmikan ada jembatan Ciberang, kemudian jembatan Arya Wangsakara atau Boge gitu kan. Bagaimana mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua, khususnya masyarakat, dan juga mungkin agar lebih dikembangkan. Apakah ini memang akan berdampak lebih baik untuk masyarakat? Iya, dengan adanya misalkan rekor muri, nama jembatan, nama pahlawan. Nah, kita berharap di sekitar jembatan itu tumbuh. Kemudian ada pusat-pusat ekonomi baru, misalkan dibangun perumahan, dibangun ruko-ruko, misalkan pusat-pusat perekonomian baru di sekitar itu, karena ada daya tarik. Ya. Ada daya tarik wisata, misalkan ingin melihat jembatan mana sih jembatan yang terlebar di Indonesia itu. Konon katanya begitu. Bukan konon katanya, Memang faktanya. iya. Faktanya itu berapa meter ya lebar? Ada 30-an? 33 meter, karena di dua lajur itu jalan tol sekalipun nggak ada selebar itu. Paling yang hebat 28 ya paling. Betul, Pak. 28 paling bagus. Jadi saya hafal betul tentang itu. Jembatan yang sebelum itu lebarnya sekitar 28 meter. Itu udah paling lebar. Nah, itu memiliki daya tarik dan kemudian ketika orang mau jalan dari ke Anyer, kalau perlu dia diputar di situ ya, walaupun ada tol Ranggas.
tol, kemudian itu banyak kelebihan infrastruktur. Salah satu jalan tol adalah karena pembebasan lahan untuk industri di wilayah Kabupaten Serang yang ke arah Langkat itu di 2 pintu tol itu udah mulai marah pembebasan lahan. Nah itu yang saya bilang harus juga disiapkan infrastrukturnya. Salah satunya provinsi menangkap itu membuat jalan dari pintu tol apa sih namanya? Dari Cikesal menuju ke P3B. Oke. Nah kita berharap nanti itu menjadi sentra, nah menjadi kota baru di sana. Misalkan hadirnya real estate, karena di situ ada hal-hal yang menarik, akses tol yang baik, kemudian ada pusat pemerintahan KP3B di situ, ada rumah sakit dengan fasilitas yang cukup, 8 lantai misalkan, RSUD dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di situ tumbuh baru, ada mall dan lain sebagainya. Itu akan mendorong perekonomian masyarakat dengan sendirinya. Nah, itu yang perlu dilakukan adalah pelayanan dari DPUPR, Dinas PUPR Provinsi Banten terhadap potensi pertumbuhan ekonomi baru. Yang harus dilakukan karena sekarang sudah hampir selesai, walaupun tetap harus ada pemeliharaan terhadap usia beton, sama aja, walaupun rigid tetap ada usianya, apalagi kalau diinjak oleh tonase yang lebih. Nah, pasti akan kembali ke sana. Tapi konsentrasi juga harus dilakukan. Di wilayah Tangsel misalkan, itu banyak jalan-jalan yang masih kurang lebar. Kemudian penanganan banjir di jalan-jalan utama, Jalan Tamrin, Kota Tangerang juga banjir. Nah, itu harus juga penanganan yang serius dari DPUPR, tidak lengah ketika pencapaian sudah tercapai. Tapi mungkin dari 98% tadi yang mantap itu kan jalan kewenangan provinsi. Kita tidak menampik mungkin di pedesaan yang mungkin bukan jadi kewenangan provinsi juga tidak merata, Pak. Artinya banyak banget jalan yang aksesnya yang kalau itu memang kalau itu ada banyak kewenangannya kabupaten, tapi kan provinsi bisa masuk melalui Perkim misalkan, melalui jalur UPT, DPUPR itu bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh provinsi yang disebut PSU, prasarana umum. Kita anggap aja seperti itu, karena kita juga menyadari kemampuan dari 8 kabupaten kota tidak semuanya memiliki kemampuan ekonomi secara maksimal. Hanya di wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah industri yang kemampuan ekonominya baik. Artinya bisa membangun dengan pajak-pajak yang ada, baik PBB dan lain sebagainya, bisa membangun daerahnya, kabupaten kota juga pajak restoran. Kan banyak daerah yang secara pendapatan lemah. Nah, maka provinsi ketika ada aja ya masuklah ke dalam, baik pembangunan secara langsung atau melalui bantuan keuangan. Itu ada skemanya yang harus bisa dibangun lagi nanti. Biar isu ini nanti berikutnya. Tapi saya juga ingin minta pendapat dari Pak Yuri terkait tadi infrastruktur jalan yang mungkin belum merata di daerah pelosok-pelosok. Nah, bagaimana DPUPR masuk ke dalam hal itu, Pak? Bapak tentu menemukan juga dong jalan yang memang masih sangat prihatin gitu untuk dilalui. Ya, tadi terkait jalan-jalan jalan-jalan kabupaten yang masih rusak tadi juga disampaikan Pak Ali bahwa UPT balai kami juga bisa masuk di situ. Dan memang kami juga salah satu supportnya saat ini mungkin usulan-usulan jalan kabupaten kota yang memang diusulkan menjadi jalan provinsi. Artinya kami tidak melihat itu kondisi rusak atau tidak. Kami titik utamanya melihat adalah keterhubungan. Artinya meskipun itu rusak pun semua itu mungkin bisa kita jadikan menjadi status jalan provinsi. Yang penting keterhubungan. Nah, bagaimana proses menjadikan itu sebagai jalan kewenangan provinsi? Nah, ini kan melalui ada prosesnya itu kan surat usulan. Nah, usulan dari Bupati Wali Kota itu memang sudah masuk ke Dinas PUPR. Yang berapa itu yang diusulkan? Yang diusulkan tuh hampir ada 100 kiloan. 100 kiloan, se-Provinsi Banten? Iya, betul, 100 kilo lebih. Masing-masing itu ada yang mengusulkan 40 atau berapa gitu. Dan ini tentu bisa diproses dan segera dijadikan kewenangan provinsi, begitu Pak ya? Betul. Iya, baik. Saya ke Pak Eman. Pak, tentu Bapak juga di lapangan masih melihat banyak gitu ya jalan yang mungkin masih menjadi prihatin, jalan akses di desa-desa. Seperti apa mungkin Pak keluhan di tengah masyarakat yang Bapak temukan? Ya, memang ketika memang kita, terutama Pak Ali lah mungkin yang sering turun ke dapur. Iya, betul. Reses ya. Jadi memang kita pun yang mencatat, salah satunya adalah
ini ada beberapa keluhan di masyarakat yang memang itu rata-rata, jangankan di masyarakat pedesaan, kompleks sendiri juga. Komplek pun ada ya. Kompleks pun sama gitu kan, ternyata memang keluhannya sama, itu adalah kerusakan dalam lingkungan. Saya kira program ini harus benar-benar di-mapping, disesuaikan dengan keadaan yang lingkungan di masyarakat. Saya kira itu. Oke, saya mau minta pendapat Pak Yuri lagi, mungkin lebih ke perawatannya harus seperti apa sih Pak yang sudah dijadikan mantap ini perawatannya agar tidak langsung rusak gitu kan. Ini perlu stakeholder atau siapa saja yang perlu merawat? Ya, artinya jalan ini kan milik kita bersama ya. Artinya memang kalau dari kami minimal menjaga agar air itu bisa mengalir ke saluran pembuangan. Nah, kami juga berharap agar masyarakat juga tidak membuang sampah ke saluran dan tidak membawa di saluran-saluran jalan yang ada ini. Karena bagaimanapun juga kalau saluran jalan ini kan peruntukannya hanya untuk jalan. Kadang-kadang kalau dibebani terlalu, jadi akhirnya jalannya jadi banjir, sehingga konstruksi perkerasan jadi cepat rusak. Mungkin itu aja harapan. Oke, kalau dari DPRD Pak mungkin pengawasannya seperti apa? Ya gini, pemeliharaan jalan itu ada yang menangani, namanya UPT, unit Pelaksana teknis. unit pelaksana teknis. Itu ada 4, ada 4 UPT di wilayah Tangerang, itu menangani sekitar 200 kilo ya. 200 kilo. Kemudian di Seragon, Serang Cilegon, kemudian ada Pandeglang dan ada Lebak. Itu kita mereka mengusulkan dan kemudian kita menganggarkan setiap 1 kilo 40 juta kalau nggak salah ya. 40 kilo untuk pemeliharaan. Kita diberi rutin setiap tahun ada biaya pemeliharaannya. Walaupun misalkan setiap kilo 40 juta itu kalau rusaknya berat ya nggak ketanganan juga. Nah, makanya dia akan spot-spot penanganannya. Misalkan kalau ada beton yang terlalu hancur, di cutting berapa meter, mau 15 meter, mau berapa kita lakukan. Kalau ada aspal yang bolong kita lapisi lagi, seperti itu. Itu setiap tahun rutin ada pemeliharaannya. Hampir ada 100 miliar ya? 20 semuanya? 20 per balai. Per 20 per balai kali 4 kan, kita 100 miliar. 100 miliar itu untuk biaya pemeliharaan jalan provinsi. Nah, di dalamnya juga ada belanja-belanja jalan yang tadi yang menjadi usulan masyarakat, aspirasi masyarakat di sana. Beberapa area bisa ditangani. Nah, itulah bagian yang kita bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kabupaten kota berdasarkan usulan atau keluhan dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, termasuk DPRD juga bisa menyampaikan. Kalau Bapak di lapangan mungkin hasil reses dan yang lainnya, jalan mana mungkin yang akan menjadi prioritas yang harus segera dilakukan pembenahan atau perbaikan? Ya, pertama jalan MH Tamrin Kota Tangerang. MH Tamrin. Itu banjir. Oke. Kan berita juga banyak dari berita. Jalan Tamrin karena sistem pembuangan air. Kalau misalkan sistem pembuangan air itu menjadi kewenangan Kota Tangerang, ya kita harus ambil inisiatif. Itu dari provinsi mengambil inisiatif koordinasi apa yang bisa dilakukan oleh provinsi. Kalau misalkan kewenangan provinsi sampai di pinggir jalannya, kemudian salurannya menjadi kewenangan kota, ya sudah berapa kebutuhan biayanya, kita jadikan bantuan keuangan kepada kota, kemudian tetapi spesifik untuk kegiatan itu. Kemudian pembebasan lahannya berat misalkan. Udah ada jalan gang yang menuju Sungai Cisadane, itu besar, sudah di situ saja bokavat istilahnya ya, namanya bokavat ya. Bokavat yang besar, yang ukuran 3 meter kali 2 meter misalkan, itu lorongnya gede banget itu. Kemungkinannya kecil kalau terjadi penumpukan tanah dan lain sebagainya. Dibuat lorongnya dari pinggir jalan Tamrin, itu ada penyeberangan jalan di Kebon Nanas, ada gang masuk sampai ke ujung Cisadane. Sudah jalannya saja kita jadikan alur pembuang air di situ. Itu bisa kita lakukan. Ada lagi misalkan ada 2 jalan yang bisa dilakukan untuk membuang air. Termasuk kita minta industri agar jalan di dalam industri itu dibuatkan menjadi saluran pembuang menuju Cisadane. Karena di situ luar biasa kalau udah macet itu bisa 5-6 jam macet di situ. Artinya ini bukan hanya dari pemerintah daerah tapi juga mungkin industri gitu ya. Yang industri juga berpartisipasi di situ. Karena tidak mengganggu juga kalau hanya dijadikan saluran pembuang air di jalan industri. Bukan di bangunan yang usah bongkar bangunan gitu.
dari jalur dia. Beberapa item lah. Yang penting tangani satu dulu lah, satu lajur misalkan dibuat pembuangannya yang efektif. Sekarang udah bagus sebenarnya, pinggir jalan itu udah besar. Ada saya dari 2009 di Komisi 4, kita ikuti sebenarnya jalurnya. Terkendala yang menjadi kewenangan Kota Tangerang. Kita harus menginisiasi itu, berkoordinasi dengan pemerintah kota. Kita lakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan itu. Yang kedua adalah pelebaran jalan wilayah perkotaan. Itu harus segera dilakukan. Ada beberapa yang menjadi dengan batas DKI. Kalau perlu misalkan bantuan pemerintah DKI, misalkan karena itu akses Ciledug antara Aceh Masar itu kan Ciledug. Nah, aksesnya kemudian Ciledug dan itu ke Jakarta. Lakukan kerjasama kemitraan. Karena ada bantuan juga dari pemerintah DKI kepada pemerintah kota, kabupaten yang berbatasan dengan daerahnya. Termasuk dengan kita lakukan kerjasamanya. Kan contohnya busway itu pas ujung batas DKI langsung turun ya, walaupun sampai Ciledug nggak bisa kan. Nah, kita lakukan kerjasama. Jadi jangan sampai kita menjadi wilayah yang asing bagi Jakarta. Kita juga harus ramah dan kita juga harus menunjukkan bisa berdiri tegak menyampaikan pandangan bahwa kami juga bisa berkembang secara pesat. Apa yang dilakukan DKI bisa kita lakukan di Banten. Tapi itu masalahnya apakah menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota? Provinsi. Ini bicara jalan provinsi. Jalan provinsi yang menghubungkan antar daerah. Dalam hal ini DKI Jakarta. Kan ada banyak daerah perbatasan Jakarta yang masih prihatin jalan kita dibanding sebelah sana. Sebelah timurnya Jakarta luar biasa bagusnya. Di kita langsung. Walaupun bagus jalannya, tapi langsung menyempit. Langsung gampang banjir dan sebagainya, walaupun DKI juga banjir. Nah, contohnya di Kosambi, kemudian di Kota Tangerang, ada di Tangsel. Kita sama-sama kita lakukan. Itu menjadi konsentrasi kita bersama menangani persoalan jalan provinsi. Bersama daerah, kabupaten kota, dan provinsi lain tetangga kita. Iya. Saya ke Pak Yuri, bagaimana Pak komentarnya? Jalan MH Tamrin dan juga pelebaran jalan yang menghubungkan antara Provinsi Banten dan juga Provinsi DKI. Ini elevated mungkin ya Pak ya, yang tadi sampaikan tadi, bahwa bagaimana biar busway itu bisa di atas juga mungkin gitu ya Pak, maksudnya Pak. Dan juga lebih lebar kita. Iya, siap Pak. Ya ini akan jadi masukan buat kami. Siap. Dan sinergitasnya nanti akan seperti apa itu? Antara pemerintah kita dengan pemerintah tetangga? Iya. Apakah sudah dikomunikasikan Pak? Kalau kami tidak salah, ini pernah dari kota waktu gubernurnya sebelum Pak Anies ya kalau nggak salah, itu waktu itu memang ada rencana untuk menyambungkan jalur jalur elevated itu kalau tidak salah, waktu itu sudah pernah ada studinya kalau tidak salah. Oke, baik. Kita ke Pak Eman, Pak, terkait 98% jalan kewenangan provinsi yang sudah mantap. Tentu kan ini kita harapkan bukan hanya menjadi sebuah proyek saja, tapi juga ada nilai kebermanfaatan yang dilakukan atau yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, bagaimana ini agar bisa dirasakan betul, tersentuh oleh masyarakat? Kita tuh bukan hanya melihat pembangunan jalan yang bagus saja, tapi masyarakat juga dapat merasakan kebermanfaatan, khususnya terkait ekonomi. Iya, kalau misalkan memang seluruh pembangunan jalan ini sudah baik, saya kira memang semuanya akan mengikuti. Baik daripada pertumbuhan ekonomi maupun yang lainnya. Saya kira ke depan ini justru harus memang sering melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena jalan-jalan penyanggah ini yang harus juga diperhatikan. Ruas jalan provinsi sudah bagus. Penyangganya ini yang memang kurang bagus, artinya disinilah yang harus memang segera dilakukan koordinasi dan penanganan yang baik. Dan terkait dengan tadi yang disinggung di wilayah Tangerang, ini yang harus menjadi perhatian itulah di dekat Puri Beta. Ini perlu ada peningkatan, saya kira, peningkatan jalan. Karena kalau misalkan kita lewat situ pada saat musim-musim banjir itu udah macet total, nggak bisa. Jadi harus ada peningkatan itu terutama di Puri Beta 1 dan 2. Puri Beta itu rumah ketua DPR. Oh. Peningkatan jembatannya itu harus benar-benar dilakukan.
masuknya di kawasan Jalan Hos Cokroaminoto ya. Oke, oke. Saya kira itu. Oke, berarti memang infrastruktur itu bukan hanya jalannya saja, tapi juga sekeliling jalannya, drainase dan juga Betul. pembangunan yang lainnya seperti itu ya. Betul. Karena kita hanya melihat proyek jalannya saja yang begitu bagus mulus, tapi nyatanya drainasenya misalnya Iya. kurang baik. Nah, seperti apa nih Pak Yuri? Ya betul, artinya drainase ini kan memang bagian daripada jalan. Ya, kami memang dalam hal dalam pembangunan struktur perkerasan selalu ada drainasenya. Nah, memang dalam membangun perkerasan, drainase tidak akan bisa ditinggalkan. Oke. Ya. Berarti memang tetap beriringan ya antara Beriringan. jalan dengan drainase. Betul. Drainase harus ada, tapi nyatanya drainase banyak yang mampet ya Pak ya. Dan itu yang menyebabkan banyak tersumbat air hingga banjir begitu. Betul. Nah, mungkin apa langkah-langkah yang akan terus dilakukan oleh Dinas PUPR? Ya, kami tetap akan mengoptimalkan pemeliharaan. Artinya drainase ini kan tadi yang kami sampaikan bahwa kapasitas drainase jalan ini hanya untuk drainase jalan. Akan tetapi terkadang drainase jalan ini dibebani drainase-drainase dari yang lain. Oke. Sehingga memang kami tetap akan mengoptimalkan pemeliharaan untuk agar drainase-drainase ini bisa tetap lancar pengalirannya. Oke, Pak, terkait tadi 2% yang masih sisanya 15 km Ya. tersebar di wilayah, 3 wilayah tadi ada Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan juga Ya. Kabupaten Tangerang. Ya. Tentu 3 daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Betul. Misalnya di Kabupaten Lebak yang rawan longsor dan lain sebagainya. Nah, bagaimana memetakan ketiga wilayah ini atau kualitas jalan seperti apa? Karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda di wilayah ini. Ya, untuk daerah-daerah rawan longsor tentunya diperlukan jenis penanganan yang berbeda. Ya. Ya, untuk menjaga kualitas jalan ini memang kami dari Bina Marga sudah ada spek umum biasanya. Nah, spek umum ini adalah yang mengatur tentang kualitas. Nah, tetapi untuk memilih konstruksi itu nanti ada tahap perencanaan. Nah, perencanaan inilah memilih konstruksi mana yang cocok terhadap daerah-daerah tersebut. Oke, Ya. baik. Kita beri kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Dimulai dari mana, silakan. Mbak, berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, nggak apa-apa, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi, saya ingin bertanya kepada Bapak DPRD. Ada sejumlah proyek strategi nasional di Banten seperti Jalan Tol Serang Panimbang dan lainnya. Menurut Bapak, apa upaya yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan masyarakat yang agar bisa menikmati langsung manfaat proyek nasional tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali, Teh Widi. Berikutnya mungkin pertanyaan yang berikutnya dari penanya. Ya, di belakang. Silakan. Berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kapus Pitasari, izin bertanya. Di kota-kota besar memang terlihat jalan-jalan dan gedung-gedung yang bagus. Namun tidak sedikit pedesaan yang justru akses jalannya tidak mendapat perhatian. Nah, bagaimana seharusnya peran masyarakat jika ada jalan desa yang tidak layak? Lalu bagaimana seharusnya peran pemerintah menyikapi ini? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, penanya berikutnya, silakan. Assalamualaikum, Bapak izin bertanya. Jika pembangunan jalan kewenangan provinsi kondisinya sudah 98% mantap, namun belum tentu jalan kewenangan kabupaten atau kota juga mantap. Lalu apa support dan dukungan pemerintah provinsi untuk jalan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota? Langsung saja, pertanyaan pertama tadi dari Widi ya. Ada sejumlah proyek strategis nasional Pak di Provinsi Banten, salah satunya mungkin tadi yang disebutkan Tol Serang Panimbang. Nah, bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan juga masyarakat agar kita turut memanfaatkannya dengan baik? Gitu. Baik, terima kasih ya Widi. Yang pertama itu adalah proyek sangat strategis dan itu baik pertanyaannya. Yang harus ditangkap oleh pemerintah provinsi adalah pertama agar infrastruktur di sekitar pintu tol itu menjadi baik. Kalau itu menjadi kewenangan kabupaten, segera saja diambil oleh kita. Karena keluar pintu tol pertama aja udah asik dari tol, begitu keluar katanya Kurang. hutan Iya. semua Belantara ya. Dan kemudian provinsi harus membuat klaster-klaster. Misalkan klaster industri, klaster untuk perumahan. Yang paling pas adalah industri untuk pintu tol pertama. Industri dan pergudangan. Industri dan pergudangan dibuat klaster-klasternya. Dan kalau perlu itu menjadi aset provinsi, dilakukan nanti oleh BUMD.
BMD kita yang mengelola. Diberi contoh saja misalkan sampai 3 klaster. Ada klaster pergudangan, ada klaster industrinya jangan yang berat-berat situ. Biar menjadi industrinya industri garmen gitu misalkan. Atau manufaktur boleh lah, kalau manufaktur perakitan gitu. Manufaktur itu perakitan di situ. Jangan yang berat-berat, pokoknya nggak boleh ada yang berat-berat lagi untuk jalan tol Serang Panimbang. Ya. Itu selalu kita sampaikan di DPRD agar disambut. Kemudian pengembangan pertanian dan lain sebagainya. Kami ingin pemerintah provinsi segera mengambil langkah itu. Misalkan membebaskan sebanyak-banyak 50 hektar itu menjadi klaster industri. Klaster 50 hektar untuk klaster pergudangan. Nah, kita undang pasti datang investor dan pasti mau karena itu aksesnya mudah dari tol. Dan nggak usah jauh-jauh dari tolnya, 1 kilo paling jauh. Pasti nanti swasta akan masuk. Ya. Pastikan swasta setelah itu akan masuk. Dan itu sudah sangat luar biasa membantu masyarakat dan masyarakat harus menerima itu dengan senang hati walaupun nanti tenaga kerjanya tidak hanya warga sekitar tetapi dari seluruh Indonesia akan datang harus diterima karena multiplier efeknya dari itu juga besar. Ya, betul. Nah itu yang harus dilakukan saya kira. Oke. Selain pemerintah provinsi menyiapkan infrastruktur jalannya juga menyiapkan klaster-klaster industri dan klaster-klaster pertanian, industri pertanian maksudnya. Industri peternakan misalkan dilakukan sesegera mungkin agar menarik investor baik nasional ataupun mancanegara. Iya, mungkin Pak Yuri menambahkan atau mengomentari silakan. Ya, terkait pintu tol yang perlu disupport. Proyek nasional. Ya, terkait proyek-proyek nasional ini memang kami provinsi juga mensupport terutama pintu tol Boru Cikesal Jalan Baru yang tadi disampaikan Pak Ali bahwa ya kami dalam tahap proses pengadaan lahannya tahun ini ya mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Jaraknya 10 kilo ya? 10 kilo. 10 kilo. Iya, betul. Jadi dari pintu tol Cikesal sampai Boru itu 10 kilo. Di sepanjang 10 kilo itu harus berkembang. Oke, baik. Kita dukung tentu saja ya. Iya. Pak Eman, komentarnya silakan Pak, menambahkan. Kalau misalkan ini terrealisasi, tentu kita memang mengharapkan ada pertumbuhan baru. Cuma tahun ini bisa terrealisasi nggak itu? Bisa nggak Pak? Minimal pembebasan lahan gitu yang harus kita lihat gitu kan. Bisa? Diusahakan. Kalau pembebasan lahan tahun ini, tahun ini. Tinggal pembangunannya. Saya gitu, harapkan Pak, ya. itu. Ya. Baik, pertanyaan kedua tadi terkait di kota-kota besar terlihat memang jalan-jalan yang gedung-gedung bagus, jalan-jalan bagus gitu ya. Tapi memang tidak sedikit katanya yang justru akses jalan di pedesaan itu perlu mendapatkan perhatian. Nah, bagaimana seharusnya peran masyarakat jika ada jalan yang jalan desa yang mungkin yang tidak layak? Mungkin lebih ke mengadu kali barangkali begitu seperti ya. Mungkin Pak Eman yang menanggapi terkait hal ini. Kita harus bagaimana nih sebagai masyarakat kalau jalan di lingkungan kita mungkin jalannya prihatin atau rusak? Tadi yang udah disampaikan sama Pak Ali sebetulnya ini juga cukup baik karena ada dorongan dari DPRD, gitu kan. Artinya jalan-jalan lingkungan yang memang kategorinya kurang baik, saya rasa ini sudah menjadi dorongan DPRD untuk bagaimana ada penguatan program di dinas masing-masing, terutama yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman. Saya kira itu perlu disambut baik dan harus didorong supaya tercapai lingkungan yang baik, nyaman, dan terkendali kerusakan-kerusakannya. Gitu. Oke, Pak Ali Nurdin mungkin menyikapi Pak, silakan. Ya, yang jelas itu menjadi bagian dari aspirasi provinsi memiliki kewenangan terhadap penanganan jalan-jalan lingkungan. Kalau di Perkim ada namanya PSU, di PUPR juga bisa lewat UPT atau balai besar. Seperti itu bisa dilakukan, bisa walaupun tidak maksimal, tetap sinergi terbesarnya, kewenangan terbesarnya ada di kabupaten kota. Oke, baik. Tadi pertanyaan. Dan desa ya, dan desa. Oke. Desa kan ada. Iya, dan desa juga sebenarnya ada kan Pak ya, dana desa itu. Ada, yang cuma sekarang jalan. uangnya buat itu semua, BLT. Oh. Karena
pemerintah pusat tidak mengeluarkan BLT, BLT-nya melalui dana desa. Akhirnya desanya banyak yang terbengkalai jalannya Ya, sekarang. itu. Gitu ya. Pandemi kan. Oke, baik. Pertanyaan ketiga tadi ya, terkait jika pembangunan jalan kewenangan provinsi sudah 98% mantap, Pak Yuri, tapi belum tentu kan jalan kewenangan kabupaten kota tadi yang mungkin mantap, nggak tahu sekarang berapa persentase mereka yang sudah mencapai gitu kan, mencapai berapa. Nah, bagaimana support atau dukungan dari pemerintah Provinsi Banten terhadap pemerintah kabupaten kota? Ya, saat ini salah satu support yang akan kami laksanakan adalah untuk menaikkan status-status jalan kabupaten tersebut untuk menjadi jalan provinsi. Ya, mudah-mudahan dengan begitu bisa mensupport kabupaten kota yang kondisi jalannya yang rusak. Oke, baru mensupport seperti itu. Kalau dana mungkin? Ya tadi dipersiapkan tergantung berapa kilometernya begitu ya. Ya, kalau dana memang kalau PUPR kan dinas teknis yang tidak menyediakan dana. Iya, baik. Pak, perihal mungkin barangkali saat ini kita di bulan Ramadan segera akan menghadapi mudik, Pak ya, karena mudik juga diperbolehkan kan tahun ini. Nah, apa persiapan dari Dinas PUPR terkait jalan, infrastruktur jalan yang akan dilalui oleh para pemudik? Baik, karena jalan kondisi provinsi sudah 98%, ya artinya sudah siap dilalui. Mudah-mudahan dengan aman dan nyaman. Nah, 5%, sekitar 15 kilo yang rusak ini itu memang ada di jalur selatan yaitu Cipanas Citorek, banyaknya di situ. Nah, terkait kondisinya ini yang di wilayah kota yang Kabupaten Tangerang itu kondisinya rusak ringan. Nah, karena kondisi rusak ringan ini masuk ke kategori tidak mantap, ya artinya ini masih bisa dilalui kalau rusak ringan, Mas. Nah, terkait arus mudik, ya kami dari PUPR siap menyambut arus mudik. Pada prinsipnya kan jalan-jalan provinsi ini jenisnya ada jalan kolektor. Artinya jalur mudik ini melewati jalan-jalan arteri yaitu jalan nasional. Nah, kolektor ini jalan-jalan yang biasanya jalan-jalan provinsi ini dilewati hanya untuk jalur pariwisata biasanya, terutama jalur Cinangka, jalur Anyer. Kami siap di situ jalan-jalannya sudah kondisinya mantap semua. Dan terkait peralatan di 4 balai Tangerang, Serang, Lebak, dan Pandeglang, kita sudah menyiapkan alat-alat berat yang standby apabila ada terjadi permasalahan bencana atau lain sebagainya. Oke, dan itu siap dilalui oleh pemudik tahun ini, Pak ya, tentu saja ya. Barangkali mungkin Pak Eman sedikit mengomentari terkait arus mudik yang saat ini akan segera terjadi gitu ya, dan jalan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemudik khususnya. Agar mungkin juga ini diawasi tuh, karena takutnya ada jalan yang memang kendaraan yang melebihi betonasinya gitu ya, melebihi kekuatannya, ya tonase. Silakan. Saya kira kalau misalkan ini memang upaya yang sudah dilakukan, tentu kita mengharapkan ada pengawasan yang cukup optimal, baik itu pengawasan langsung maupun tidak langsung. Saya kira itu loh, gitu. Pengawasan gitu ya. Pengawasannya yang harus karena jangan sampai ada kelalaian. Jangan sampai masyarakat itu ketika memang kita mengklaim bahwa kondisinya sudah baik, ternyata pada pelaksanaannya masih ada yang bolong-bolong gitu kan, yang kondisinya kurang mantap gitu. Nah, ini jangan sampai ada yang terjadi begitu. Oke, baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta Bapak-Bapak memberikan closing statement-nya. Saya mulai dari Pak Eman terlebih dahulu, silakan Pak. Iya, untuk menghindari kecelakaan di jalan lalu lintas, kita berharap bahwa perbaikan jalan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan. Saya kira begitu. Boleh tepuk tangan Pak Eman. Berikutnya Pak Yuri, silakan closing statement-nya. Baik, ya artinya pemeliharaan jalan itu hal yang wajib dalam suatu ruas jalan, artinya tidak bisa ditiadakan karena untuk menjaga agar umur jalan tetap stabil. Oke, boleh tepuk tangan untuk Pak Yuri. Terakhir Pak Ali, silakan. Ya, yakinlah bahwa Provinsi Banten akan terus berkembang dan maju menjadi daerah yang maju dengan berkonsentrasi meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya semakin mantap. Boleh tepuk tangan lagi. Dan tentu saja kita harapkan sisa 2% pembangunan jalan kewenangan provinsi ini akan segera terrealisasi di tahun 2022 ini agar 100% mantap begitu Pak ya. Baik, pemirsa Banten TV, demikian forum dialog bersama DPRD Banten untuk kali ini. Terima kasih banyak. Saya Lilik Kluwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.